2004020080003 akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar pada bagian penutupan. Oke, karena halo. Hai. Oke, bisa saya lanjutkan ya? Bisa. Oke, kita tadi sudah membahas tentang unsur intrinsik di dalam cerpen. Maaf Bu, silakan. Apa saja ada yang tahu unsur intrinsik? Tema, tokoh, penokohan, latar, alur, amanah, sudut pandang. Oke, dari 7 unsur pembangun dalam unsur intrinsik, mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan? Saya Bu. Silakan. Sudut pandang itu apa Bu? Oke, langsung saja ya. Sudut pandang itu bagaimana cara pandang pembaca terhadap pandangan dari sebuah cerita yang telah dibaca. Bisa saja antara pembaca A dan pembaca B itu berbeda, karena setiap orang pasti memiliki opininya sendiri dan tidak menutup kemungkinan antara Mbak Sekar dan Mbak Adinda itu berbeda. Ada yang masih ingat apa saja sudut pandang itu? Sudut pandang orang pertama, orang ketiga, serba tahu, dan pengamat. Dari sudut pandang itu ada 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, dan sudut pandang orang ketiga serba. Oke. Aku mana? Bedanya serba tahu pengamat. Oleh tahu. Ada yang ditanyakan dari sudut pandang? Saya Bu mau bertanya, apa perbedaan sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat? Oke, untuk sudut pandang orang pertama, sebagai sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, di mana tokoh tersebut itu mengamati gerak-gerik setiap tokoh atau jalan dari cerita tersebut. Sedangkan untuk sudut pandang orang ketiga serba tahu, dia sudah mengetahui seluruh isinya. Jadi, ceritanya akan seperti ini, dia sudah tahu, tokoh ini sudah tahu. Paham? Oke, untuk sudut pandang sudah jelas ya. Mungkin dari tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanat ada yang masih ditanyakan? Ada Bu. Boleh silakan. Yang dimaksud alur campuran itu gimana Bu? Oke, alur campuran itu alur yang berisi alur maju dan juga alur mundur. Maksudnya dalam sebuah cerita itu pasti ada yang namanya alur maju, di mana runtutan peristiwanya mulai dari tokoh ini kecil sampai nanti sekolah TK, SD dan seterusnya sampai dia misalkan dalam cerita tersebut dikategorikan sebagai meninggal dalam cerita tersebut. Nah, untuk campuran bisa saja tokoh tersebut mengingat kembali kejadian di masa lampau. Nah, otomatis seorang tokoh ini akan membuka kembali alur di belakangnya kejadian sebelum-sebelumnya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai alur campuran. Paham? Paham Bu. Oke, kalau semuanya sudah paham, di sini saya mau tanya, ada berapa sih tokoh penokohan? Bisa dijawab? 3. Yang pertama? Apa sih itu tritagonis? Netral. Terus? Antagonis jahat. Oke. Protagonis? Baik. Oke, ya. Untuk penokohan, kalau tritagonis itu biasanya penengah. Dia tidak memihak pada tokoh antagonis dan juga tidak memihak pada tokoh protagonis. Sedangkan tokoh yang jahat tadi tokoh apa? Antagonis. Tokoh antagonis ini biasanya selalu menentang tokoh utama, yaitu tokoh protagonis. Selalu pendapat mereka itu bertolak belakang. Sedangkan tokoh protagonis itu kayak tadi, tokohnya baik. Kayak siapa? Kayak saya, Bu. Iya. Rapunzel. Ya. Ibu, baik. Iya, boleh. Baik. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Cerpen itu cerita apapun itu tidak hanya ada satu unsur, tidak hanya ada unsur intrinsik,
Tapi juga ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu unsur yang tidak tergambar dalam cerita tersebut di balik layarnya. Itu ada latar belakang masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Paham? Paham. Untuk minggu depan kita akan belajar itu. Jangan lupa dipelajari materinya. Kalau baik sekarang silakan dikemas barang-barangnya. Karena 3 menit lagi kita akan pulang, silakan dikemas barangnya. Oke. Bisa ketua kelasnya pimpin doa? Bisa, Bu. Silakan. Sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian praktik keterampilan dasar mengajar pada bagian penutup. Maaf